Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Let's open our lesson today by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. In this morning we will study about the next hadith. This is hadith from the book Bulughul Maram ya. Fi hadas sabah al-bakir sanata'alam 'anil hadith fima yuzkar fi kitabi Bulughil Maram. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang hadis yang tertera dalam kitab Bulughul Maram. Hadis selanjutnya dari pertemuan sebelumnya, hadis pertama di kitab Al-Jami' yaitu bab adab atau sopan santun. And in this morning we will study the next hadis. This is the second hadis from manners book of manners. Yeah, this is the good manners, yeah, or adab from the comprehensive book or Kitabul Jami'. Ya, fi hadha sabah nahnu sanatahaddas anil hadis ba'dah. Ya, the next hadis from this book. Okay, I read. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu narrated that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Look at those who are lower than you in financially, but do not look at those who are higher than you, lest you belittle the favors Allah conferred upon you, agreed upon." Yeah, that's mean we must look everyone that is lower than us in financial. Yeah. Why? Because if we look everyone who are higher than us, we will belittle the favors of Allah, the favors Allah conferred upon us. So we must see that everyone who lower than us, so we can praise Allah by His favor to us, or favors Allah conferred upon us. Ya, fi hadal hadis nahnu nara bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bin nazar ila man huwa asfala minna. Limada? Li anna nazar ila man huwa asfal minna ay fi masalan fil mal, yakni saufa nakunu minasyakirin hakada idza nazarna aw ra'ayna man huwa fawqana masalan fil mal wal mansib aw fid darajah ad-dunyawiyah saufa nansa bi anna ni'matallahi alaina katsirah bi anna ni'amahu mutaghammidah ilaina. Ya, hakada. Jadi dalam hadis ini kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat an-nazar atau look. Nazar, look atau melihat orang-orang yang di bawah kita. Kita diperintahkan untuk orang-orang yang di bawah kita. Misalkan dalam hal harta, kita diperintahkan melihat orang-orang yang hartanya lebih sedikit dari kita atau kurang dari kita. Dalam hal makanan, kita diperintahkan untuk melihat orang-orang yang makanannya di bawah kita. Dalam hal derajat atau jabatan, kita melihat orang-orang yang jabatannya di bawah kita. Ini menjadikan kita nazdar ni'matallahi alaina, atau
la nasdar ni'matallahi alaina, atau belittle the favors belittle the favors Allah conferred upon us. Jadi kita tidak merasa kita tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Ketika kita melihat orang yang lebih rendah dari kita nikmat-nikmatnya, maka kita sadar nikmat Allah pada kita melimpah ruah. Nikmat Allah pada kita sangat besar dan membuat kita bersyukur sehingga kita berterima kasih pada Allah. Beda jika kita melihat orang yang di atas kita, selalu melihat yang di atas kita dalam hal duniawi. Yang punya mobil 1 iri dengan yang punya mobil 10. Yang punya mobil 10 iri dengan yang punya kapal terbang. Yang sudah makan enak iri dengan yang makanannya lebih mewah, lebih enak. Yang punya harga untuk membeli makanan sehari-hari iri dengan yang bisa membuang-buang makanan. Yang bisa membuang makanan iri dengan yang lebih banyak membuang makanan. Lah ini adalah ciri-ciri orang yang tidak bisa melihat nikmat Allah. Dan ini adalah orang-orang yang kufur nikmat, dan orang-orang seperti ini akan diazab oleh Allah dengan perasaan sedih, perasaan galau, kecewa, sakit hati karena dia gagal mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang melimpah ruah padanya, dan dia fokus pada orang yang lebih nikmat dari dia, sehingga dia selalu terselimuti oleh perasaan iri, kemudian ingin seperti orang lain, dan ini sangat-sangat bahaya karena ini termasuk penyakit hati yang harus kita jauhi. Dan kita tidak bisa menghindari penyakit hati ini kecuali memohon pada Allah. Maka semoga Allah menghapus penyakit-penyakit hati kita dengan cara apa? Dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melihat atau merenungi keadaan orang-orang yang di bawah kita dalam hal duniawi. Namun sebagian memberikan penjelasan dalam hal akhirat atau dalam hal ibadah, dalam hal spiritual, hendaknya kita melihat orang yang lebih baik daripada kita. Contoh ketika kita sholat 5 waktu sudah baik, kemudian kita melihat orang yang lebih baik lagi, memperbanyak sholat sunnah, kemudian memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Nah ini adalah motivasi bagi kita. Bahaya kalau kita justru dalam hal ibadah, dalam hal akhirat, melihat orang-orang yang di bawah kita. Kita akan merasa ujub atau bangga diri, merasa lebih alim, merasa lebih soleh dari orang yang di sekitar kita. Ini adalah bahaya. Maka dalam hal duniawi, sebaiknya memang kita berkumpul dengan orang-orang yang di bawah kita, atau seandainya kita terpaksa berkumpul dengan orang-orang yang di atas kita, secara perbanyak untuk berkumpul dengan orang-orang yang di bawah kita juga, atau minimal merenungi keadaan orang-orang di bawah kita. Namun dalam hal akhirat, dalam hal ibadah, bahaya, sangat bahaya jika kita berkumpul atau hanya berjumpa dengan orang-orang yang di bawah kita tingkat ibadahnya. Kita akan merasa sombong, merasa sudah baik dan merasa lebih soleh daripada orang lain. Padahal salah satu syarat diterimanya sholat seorang hamba itu adalah tawadhu atau rendah hati kepada sesama manusia karena Allah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan di hadis lain dari hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, innama ataqabbalus shalah mimman tawadhu'a li'azamati. Sesungguhnya aku menerima sholat, hanya menerima sholatnya orang yang tawadhu, atau karena dia sholat tadi dia menjadi lebih tawadhu kepada Allah. Dan orang yang tawadhu kepada Allah itu dapat dilihat dari sikapnya kepada orang lain. Kepada orang lain dia tawadhu atau rendah hati, tidak merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi, maka itu termasuk ciri-ciri sholatnya diterima. Bahaya jika dia justru semakin banyak sujud, dia merasa dia lebih hebat dan dia meremehkan orang-orang yang di sekitarnya. Justru dia sujud ini dia latihan menundukkan diri, menghilangkan keakuannya, menghilangkan egonya, yaitu belajar mengalah pada Allah. Ketika dia sudah terlatih untuk mengalah pada Allah, maka dia terbiasa mengalah dan tunduk pada kebenaran, sehingga dia menghormati semua orang, berendah hati kepada semua orang, sehingga terjadilah lingkungan sosial yang
diselimuti oleh suasana tawadhu atau rendah hati. Ketika semua orang saling merendahkan hatinya pada yang lain, maka tidak ada kesombongan, tidak ada perpecahan, tidak ada merasa saling, bahkan tidak ada istilah berlomba-lomba untuk mencapai kehebatan atau kemewahan pribadi. Tapi semua saling mendukung sebagaimana bangunan. Bangunan ini ada pondasi, ada dinding, ada atap. Atap tidak lebih penting dari pondasi. Dinding juga tidak lebih mulia daripada atap dan pondasi. Semua itu sama-sama bermanfaat. Yang di atas juga bermanfaat untuk yang di bawah. Yang di bawah juga bermanfaat, sangat bermanfaat untuk yang di atas. Pekerja dan bos itu sama-sama mulia. Karena tanpa pekerja, bos tidak bisa mengerjakan. Tapi tanpa bos, pekerja juga tidak mendapatkan gaji. Nah, bos sejati kita itu hanyalah Allah, raja kita hanyalah Allah, pemimpin kita hanyalah Allah. Maka mari kita merendahkan hati pada semua orang, tidak merasa lebih baik, dan itu karena Allah. Sekali lagi karena Allah, karena keagungan Allah, kemahabesaran Allah, kita merasa kecil. Dan kita merasa juga lebih kecil dari semua yang dirasa benar. Intinya kita merendahkan hati pada sesuatu yang hak atau kebenaran di sisi Allah. Yeah, that's the point. So, we must understand that Allah give us some wise like this hadith to make us happy, to make us understand that we stay in this world to be servant of Allah. Ya. Lazim an na'lam, lazim an nafham anna muradallah lana yakni al-ibadah lillah wa tuma'ninah wa kadzalika kainah sulu hada lazim an nara ila man huwa asfala minna fin ni'matillah yakni mathalan fi al-mal wala nara mimma huwa fauqana lianna hada ajdar alla nazdar ni'matallahi alaina. Yeah. In one hadith also narrated that our prophet Ibrahim alaihi salam gets the message from Allah that to be someone that thanks to Allah or understanding the favors of Allah, he must feel that no one get the favors Allah except him. I repeat again, no one except the favors of Allah, the favors Allah except him. Ya, fi riwayatin yurwa anna nabiyana Ibrahim alaihi salam abana wa jaddana kalamahullah atau akhbaruhullah bi ayyakuna min ashkarin nas yakni kayyashkurullah haqqa syukrihi bi tariqati alla yara muna'aman ghaira. Sa'idu maratan ukhra la muna'aman ghaira. Jadi ada sebuah riwayat, ini juga perlu dijadikan pelajaran untuk memperkuat pemahaman hadis ini. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah ayah kita, kakek kita, tauladan kita. Beliau mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jika dia ingin menjadi orang yang bersyukur, apa yang harus dia lakukan? Maka Allah memberitahunya, intinya jika dia ingin menjadi orang yang bersyukur, hendaklah dia
merasa tidak ada yang mendapatkan nikmat selain dirinya. Saya ulangi lagi, tidak ada satupun orang yang mendapatkan nikmat selain dirinya. Jadi dia merasa hanya dirinya yang mendapatkan nikmat dari Allah. Ini untuk mencapai puncak syukur. Jadi tidak perlu melihat orang lain mendapatkan nikmat. Dia merasa hanya dirinya yang mendapatkan nikmat. Contohnya saya, maka saya merasa hanya saya yang mendapatkan nikmat dari Allah. Tidak ada satupun yang mendapatkan nikmat di dunia ini selain Allah. Karena memang nyatanya, semua nikmat yang dialami orang lain itu kan hanya kelihatan. Kelihatannya saja, kalau kata orang Jawa, sawang sinawang. Apakah orang menggunakan mobil itu dia menikmati itu? Kita tidak tahu. Apakah orang punya banyak uang, dia menikmati banyak uangnya itu? Kita tidak tahu. Bisa jadi dia takut kehilangan, malah rasa takut yang mendominasi. Bisa jadi dia makan enak, itu kan kelihatannya saja, tapi dia yang merasakan. Bisa jadi dia, misalkan kita suka udang, dia tidak suka udang. Dia makan udang, bisa jadi dia alergi terhadap udang. Atau dia makan telur, dia alergi terhadap telur. Kita melihat dia makan enak, makan telur, makan udang, atau makan daging. Tapi bisa jadi dia makan daging, dia merasakan sakit. Karena dia mungkin punya kolesterol atau darah tinggi. Dia naik mobil, dia dalam keadaan stres memikirkan pekerjaannya. Dia punya banyak uang, dia malah takut kehilangan uang itu. Dan bingung bagaimana dia menjaga uang itu atau banyak hal lain. Contohnya. Intinya yang kita lihat memegang uang, yang kita lihat makan enak, yang kita lihat kendaraannya bagus, yang kita lihat rumahnya mewah. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam rumah itu, dan kita tidak tahu perasaan orang yang mendapatkan nikmat yang menurut kita tadi besar. Padahal yang bisa kita rasakan hanyalah nikmat kita. Kita tidak bisa merasakan nikmat orang lain, karena bisa jadi kita menganggap itu nikmat. Kita melihat rumput tetangga lebih hijau, padahal tidak seperti itu. Bisa jadi dia sebenarnya tersiksa dengan nikmatnya tadi. Kita melihat orang sudah punya anak, kita iri. Padahal yang punya anak tadi bisa jadi dia tersiksa mengurusi anaknya, capek, bingung. Tapi kita karena belum punya anak, kita iri pada orang yang sudah punya anak. Padahal anaknya nakal, naudzubillahi min dzalik. Itu contoh. Artinya kita tidak perlu iri, kita fokus pada diri kita dan menyadari nikmat Allah. Menyadari nikmat Allah, sehingga kita merasa yang mendapatkan nikmat di bumi ini hanya kita. Hanya saya, seperti itu. Seakan-akan seperti itu. Ini adalah metode yang kita dapatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Allah. Jadi seperti itu. Ketika seseorang sudah fokus pada nikmat Allah terhadap dirinya dan merasa hanya dia yang mendapatkan nikmat, tidak ada yang mendapatkan nikmat selain dirinya, maka terjadilah rasa syukur, muncullah kebahagiaan yang melebar luas sehingga hidup ini penuh dengan rasa syukur. Masing-masing orang sibuk mensyukuri nikmatnya dan menceritakan nikmat Allah kepada orang lain. Ini bukan termasuk pamer atau riya, ini termasuk dalam sesuatu yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Then the favors Allah tell. The favors of Allah tell. Ya. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Hendaknya nikmat-nikmat Allah kamu perbincangkan. Bahaslah atau bicarakanlah. Istilah kita tahaddus bin ni'mah. Speaking about the favors Allah. Ya. Membicarakan nikmat Allah, memperbincangkan nikmat Allah. Ini bukan riya atau bukan pamer. Justru ini adalah hal yang mulia, hal yang terpuji. Kita diperintahkan untuk menceritakan nikmat Allah kepada kita, karena itu juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih pada Allah, kita juga akan terdidik dan terlatih untuk berterima kasih pada sesama manusia. Dan dengan kita berterima kasih pada sesama manusia, terjadilah lingkungan sosial yang harmonis, positif, dan itu berawal dari rasa syukur. Dan rasa syukur tadi dilatih dengan cara apa? Dengan merasa tidak ada yang mendapatkan nikmat Allah selain dirinya. Ini yang dia yakini dalam hati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang benar dan baik itu dari Allah, jika ada yang kurang, maka itu dari saya pribadi, selaku manusia yang banyak salah dan kurang.
Akhirul kalam, mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Let's we close by reciting kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin.